Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafitri Hasibuan dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301023. Pada pertemuan 10 ini, saya akan membuat CRUD yang ada relasi dua tabel. Kemudian, saya akan membuat seeder untuk user pertama dan seeder untuk mengisi dua tabel yang saling berelasi tersebut. Kemudian, saya akan membuat gimana caranya proyek kita itu menjadi online atau bisa diakses oleh orang lain. Yang terakhir, saya akan menampilkan proses git push di lokal, git pull, dan seeding di server AWS Data. Di sini pertama saya buka Vespa, di mana saya akan membuat dulu tabel yang saling berelasi. Pertama itu saya mau buat di database, yaitu tepatnya di migration. Nah, di sini sebelumnya itu saya sudah membuat tabel bernama jenis surat, kemudian warga, dan juga ada tabel user. Nah, di sini saya menambahkan tabel baru bernama tabel permohonan surat, di mana tabel ini nanti akan saya relasikan dengan si jenis surat dan juga warga. Nah, sama halnya kita membuat. Nah, di dalam tabel create permohonan surat ini, di sini saya sudah mengisi data-data apa saja yang ada pada tabel permohonan surat. Nah, di dalam function permohonan surat ini, saya di sini terdapat permohonan ID, yaitu sebagai primary key-nya, kemudian ada nomor permohonan itu dengan tipe data unik. Nah, kemudian warga ID dan jenis ID ini adalah sebagai foreign key pada tabel permohonan surat. Nah, di dalam tabel permohonan surat ini juga terdapat data-data seperti tanggal pengajuan, status, dan catatan. Nah, karena dia berelasi, maka jenis surat ini adalah foreign key-nya, dan warga ini juga foreign key-nya. Nah, selanjutnya kita setelah kita membuat migration, kita itu langsung buat models. Di sini saya buat model itu di sini. Nah, sebelumnya sudah ada model warga dan jenis surat. Nah, karena kita tadi nambahin di migration-nya itu permohonan surat, jadi di sini saya tambahkan model untuk permohonan surat, di mana isinya itu adalah sama juga seperti yang migration tadi, yaitu apa aja nanti yang bakal data-data apa aja yang bakal dimasukkan ke si tabel permohonan surat itu. Nah, di sini permohonan ID ini di sini nama tabelnya itu permohonan surat, kemudian permohonan ID ini sebagai primary key. Nah, kemudian ini adalah isi dalam dari tabelnya itu, ada nomor permohonan, warga ID, jenis, tanggal pengajuan, status, dan catatan. Nah, kemudian karena dia tadi berelasi dengan tabel, karena si permohonan surat ini berelasi dengan tabel warga dan tabel jenis surat, maka nanti di function warganya itu dia akan return warga ID, kemudian untuk jenis surat maka dia akan functionnya itu return jenis ID. Nah, setelah kita membuat model untuk si permohonan surat tadi, kita buat controllernya. Nah, di sini saya buat controller baru sama halnya kayak tadi yang tadi kita udah buat. Setelah kita udah buat migrationnya itu permohonan surat, kemudian modelnya juga kita namai permohonan surat, yang terakhir itu controller dengan nama permohonan surat controller. Nah, di sini ada beberapa function. Nah, yang pertama itu ada function index, di mana function index ini akan karena dia berrelasi, dia juga akan nanti memperoleh data dari si warga dan jenis surat. Nah, kemudian nanti dia akan menampilkan dia akan memanggil halaman si index pada tabel permohonan surat. Nah, di sini juga ada function create, di mana nanti itu dia akan memanggil halaman create pada tabel permohonan surat. Nah, di sini karena dia berrelasi, maka dia nanti juga akan memanggil data dari warga dan jenis surat. Selanjutnya ini function store. Nah, di mana dia akan nanti menyimpan data permohonan yang diajukan oleh si user. Di mana nanti ada return redirect. Jika kita sukses melakukan penginputan, maka dia akan munculkan tampilan itu data berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya itu ada function edit. Nah, di mana kurang lebih sama kayak create tadi, di mana dia nanti akan menampilkan halaman edit, dan dia akan nanti memperoleh data itu dari warga jenis surat serta data yang ada. Kemudian kita ke function update. Function update ini di mana nanti dia ini akan melakukan penginputan setelah dia melakukan perubahan yang dilakukan. Dia nanti ada bakal mengupdate nomor permohonan, warga, jenis, tanggal pengajuan, status, dan catatan. Dan nanti dia akan di sini ada return redirect, di mana jika dia sukses melakukan pengubahan data atau pengupdatean data, maka dia akan menampilkan data berhasil diperbarui. Nah, terakhir itu adalah function destroy, di mana nanti dia akan jika kita klik hapus, dia jika sukses nanti dia akan menghapus data, kemudian akan menampilkan data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita itu akan melakukan buat seeder.
Di sini saya akan membuat SIDAR. Nah, database SIDAR itu digunakan untuk mengisi database data itu secara otomatis. Nah, yang pertama itu kita buat SIDAR. Di sini kan saya sudah memiliki 4 tabel, yaitu user, kemudian warga, ada jenis, dan permohonan. Di sini yang keempat tabel ini saya belum ada buat SIDAR sama sekali. Jadi nanti kita akan buat SIDAR-nya. Nah, kita buat SIDAR dari awal itu dengan cara buka terminal, kemudian kita ketik aja php artisan make SIDAR, kemudian create, misalkan saya mau buat nih warga, kita buat first user pertama. Nah, nanti teman-teman itu langsung enterkan aja, sehingga dia itu nanti akan tercreate di sini, di SIDAR. Di dalam database ini nanti ada folder SIDAR. Nah, ini adalah empat SIDAR yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada first user. Caranya tuh yang seperti tadi, php make SIDAR create first user. Nah, di sini saya mengisi dalam function run-nya itu user create name itu sebagai admin, email ini, kemudian passwordnya saya gunakan hashmake. Kemudian saya di sini juga ada buat untuk SIDAR si jenis suratnya. Nah, di mana nanti kita juga buat di terminalnya itu php artisan make SIDAR, php artisan make SIDAR create jenis surat, misalkan jenis surat dummy. Nanti teman-teman tinggal enterkan aja, kemudian dia akan terkirat sendiri si jenis surat dummy-nya. Begitu juga dengan permohonan surat dan warga. Nanti sama juga caranya, cara kita membuat SIDAR-nya itu, membuat filenya, yaitu caranya php artisan make SIDAR create misalkan warga dummy. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita buka yang untuk create jenis surat dummy. Nah, di mana di function run ini kita buat factory create. Nah, kemudian di sini pakai ini karena dia nanti akan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian data kode surat, karena di dalam jenis surat ini nanti ada kode-kode suratnya. Dan di sini saya menambahkan beberapa pilihan jenis surat seperti SKD, SKTM, SKU, SKK, SKKM, SPN, SKBN, dan SKP. Nah, kemudian ini di dalam data-data di dalam jenis surat ini ada surat keterangan domisili, keterangan tidak mampu, dan lain sebagainya yang ada di sini. Kemudian coverage range-nya 1.8, di mana nanti data yang masuk itu range-nya sekitar 1 hingga 8. Kemudian di sini saya buat juga syarat berdasarkan kode suratnya. Nah, jika kodenya SKTM, maka nanti dia akan menyuruh si user ini masukkan syaratnya itu slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Kalau misalkan dia memilih kode surat SKU, maka syarat yang harus dipenuhinya itu foto tempat usaha. Jika dan lainnya lah pokoknya. Ini yang terakhir, jika dia memilih kode surat SKP, nanti syarat yang harus dipenuhinya itu slip gaji atau surat keterangan kerja. Nah, ini tabel database-nya ada kode surat, kemudian nama jenis suratnya, kemudian ada syarat, ada di sini untuk create dan update-nya. Sama juga seperti permohonan. Nah, di sini sama kayak tadi menggunakan factor ID, factory create ID. Terus data status permohonan di sini adalah data-data status permohonan. Di sini ada ditolak, selesai, diproses, dan pending. Nah, kemudian for each-nya range-nya 1-20. Nah, kemudian tabel database-nya itu ada nomor permohonan, warga, jenis, tanggal pengajuan, status, dan create. Kemudian yang terakhir itu ada create warga dummy. Nah, di sini juga sama, factor yang sama kayak yang tadi. Kemudian ini adalah data agama yang ada nanti yang nanti tulisannya itu ada Islam, Kristen, Katolik. Nanti bakal munculnya agama ini aja. Kemudian data pekerjaan yang umum, di sini saya masuk untuk data pekerjaan umum yang ada di Indonesia, kayak wira swasta, PNS, guru, dosen, dan lain sebagainya. Kemudian range-nya 1-10, dan tabel isi database tabelnya itu nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, email. Nah, setelah kita sudah membuatkan file untuk
keempat tabel yang saling berrelasi tadi, kayak ke create first user, terus ada create jenis surat dummy, ada create permohonan surat dummy, serta create warga dummy. Nah, di sini kita langkah selanjutnya itu kita ke terminal. Nah, di mana di terminal ini nanti kita cukup menjalankan PHP artisan db seed class dengan create warga dummy misalkan. Warga dummy. Nah, karena di sini saya sudah menjalankan perintah itu di terminal. Nah, dia nanti akan menambahkan data random untuk warga. Coba di sini kita panggil si project saya. Nah, di sini di warga, misalkan kita lihat ini di warga. Nah, di sini dia akan menambahkan awalnya itu data yang saya inputkan sendiri itu dia hanya dua ini, hanya Aulia dan Mirda. Nah, setelah kita menjalankan Visual Code create warga PHP artisan DB seed class create warga dummy, maka nanti dia akan otomatis keisi sendiri nih data randomnya. Ini ada banyak. Nah, dia ada banyak data yang lainnya. Kemudian misalkan saya juga melakukannya di permohonan surat, jadi nanti teman-teman tinggal tambahin create permohonan surat dummy dan surat dummy. Nah, jika di enter, ini kan kebetulan saya sudah melakukannya, sudah membuat PHP artisan DB seed class create permohonan surat dummy sebelumnya, maka saya tidak perlu lagi. Nah, di sini coba tadi permohonan surat ya, ini permohonan surat. Nah, ini dia adalah data random yang masuk ke project saya. Jadi awalnya itu nggak sebanyak ini. Nah, kemudian sama halnya juga kayak si jenis surat dummy. Jadi kan kita nanti tinggal ganti aja namanya jadi create jenis surat dummy. Nah, coba kita lihat di jenis surat kita. Jenis surat. Nah, di sini dia sudah tercreate sendiri data randomnya, data jenis surat randomnya. Nah, jadi seperti itu guna dari database header tadi. Gunanya supaya kita bisa menambahkan data random itu secara otomatis. Jadi kita nggak perlu manual ngisi data. Jadi dengan adanya header ini, jadi data itu bisa terisi otomatis. Selanjutnya itu kita bisa melihat apakah tabel kita itu sudah berrelasi atau tidak. Kita bisa lihat di permohonan surat. Nah, di tabel permohonan surat ini dia sudah berrelasi dengan tabel warga dengan tabel jenis. Nah, tandanya seperti ini. Kalau dia sudah berrelasi, kita sudah cek berarti dia sudah benar-benar berrelasi. Nah, selanjutnya di sini saya mau melakukan git post. Nah, pertama itu saya akan git add dulu, kemudian git commit nm pertemuan 10, kemudian enter. Nah, ini adalah beberapa tabel atau isi yang sudah kita tambahin sebelumnya, dan langsung aja kita git push. Oke, dia sudah di git push. Kita cek dulu, saya mau cek dulu di GitHub saya apakah benar sudah masuk. Nah, sudah masuk di GitHub apa yang sudah saya hapus tadi. Jadi ya, ini adalah tabel yang sudah saya buat yang berhasil ditambahkan. Kemudian ada model permohonan surat itu ditambahkan. Yang hijau-hijau ini adalah beberapa file yang sudah saya tambahkan atau file baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap mendeploy project dengan always data. Nah, pertama yang saya lakukan itu di sini saya mau masuk ke saya menggunakan, sebelumnya saya sudah mengonlinekan akun, jadi saya akan hanya melihatkan langkah untuk mengonlinekan akun. Jadi saya menggunakan email pribadi untuk project di rumah. Nah, pertama kita melakukan login. Di sini saya menggunakan akun Google aja langsung. Nah, ini adalah nama dari akun saya yaitu 2SIC Aulia. Nah, ini adalah email pribadi saya yang saya gunakan untuk login ke akun Always Data. Nah, selanjutnya itu langkah pertama itu kita ke environment. Nah,
Di sini saya menggunakan PHP versi 8.4. Nah, teman-teman bisa pilih 8.4 saja. Kemudian yang lainnya tetap segini, di skip aja dan langsung di submit. Nah, setelah di submit, teman-teman langsung ke database. Nah, di sini teman-teman pilih MySQL. Nah, di sini saya sudah membuat database sebelumnya. Database ini kita lihat. Nah, jadi database yang teman-teman buat itu nanti dia akan, ini adalah yang emang harus nih, the name must start with USIC. Jadi namanya harus dimulai dengan ini. Jadi nanti setelah underscore ini teman-teman bisa tambahin DB atau lain sebagainya atau nama tambahan lainnya. Kemudian nanti ada DB-nya. Nah, di sini teman-teman kasih permission-nya dan langsung submit. Setelah itu teman-teman pergi ke users. Nah, maaf, di database ini tadi kan sebelumnya saya sudah membuat membuat satu database bernama 2SIC Aulia underscore DB. Nah, sekarang kita ke users. Nah, di sini kita menambahkan user baru. Nah, di sini user saya yaitu 440632 US underscore Aulia. Jadi teman-teman nanti tambahkan user. Nah, sama kayak yang database tadi. Nah, di mana teman-teman itu bisa menambahkan namanya itu, tapi wajib harus ada ininya 440632. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahkan apa gitu, nama yang bisa teman-teman ingat. Nah, nanti teman-teman isi passwordnya itu terserah teman-teman. Kemudian kita kasih permissionnya dan terakhir kita submit. Nah, di sini tuh terdapat MySQL host-nya, di mana nanti kita akan mengisikan membuat ini tuh untuk di database kita nanti. Selanjutnya kita itu ke remote access-nya. Di sini saya pilih SSH. Nah, kemudian kita ke ini under web, kemudian kita control klik. Nah, kita klik ke sini. Nah, kita buat aja di sini itu namanya sesuai dengan akun AWS data kita. 2 SIC script Aulia. Nah, di sini kita masukin password aja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya ketika dia sudah keluar seperti ini, kita langsung ketik aja cd www, langsung kita enter. Nah, di sini langsung kita ketik ls. Nah, di sini yang keluar itu layanan Mandiri GES 3. Ini adalah nama project saya. Ini kita buat cd. Nah, kemudian sesuai nama project kita ini, layanan Mandiri GES, jangan sampai typo, GES 3. Nah, langsung kita enter. Nah, di sini kita akan melakukan poll. Kita buat aja di sini langsung git poll. Nah, ini ada setelah kita melakukan git poll, dia akan poll seperti ini, berarti itu tandanya sudah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita melihat project yang sudah kita online kan. Caranya itu kita buka web kemudian masuk ke sites. Nah, di sini ada link project yang sudah kita online kan. Cukup control klik. Kemudian, nah, nih sudah dibuka. Nah, dia akan keluarnya itu akan sama seperti project yang kita jalankan sebelum di online kan. Nih, yang kita panggil layanan Mandiri GES 3. Nih, sama juga. Cuma bedanya yang ini belum di online kan, atau nggak bisa diakses sama semua orang, sedangkan yang ini sudah di online kan, sudah di online kan di AWS Data. Nah, bedanya yang pertama tadi bedanya letak di online kan sama belum di online kan. Nah, selanjutnya yang di online kan ini dia itu datanya masih kosong. Nah, kita coba buka jenis surat. Nah, ini masih kosong datanya. Terus permohonan surat juga kosong. Kemudian warga juga kosong. Nah, datanya ini masih kosong. Sedangkan yang tadi itu datanya itu sudah banyak random karena kita sudah pakai PHP artisan yang pakai dummy tadi. Nah, sekarang itu gimana caranya kita akan seeding web yang sudah kita online kan ini. Caranya itu kita ke terminal si AWS Data ini dengan cara di SSH. Nah, nanti teman-teman buka aja ini, control klik, kemudian open new tab. Nah, ini adalah yang sudah masukin tadi akunnya. Tadi saya sudah coba melakukan seeding pada first user. Nah, sekarang itu saya melakukan seeding pada ini, create warga dummy. Nah, di sini kita cukup Ctrl CV aja, kemudian kita enter. Nah, ini kita sudah seeding untuk tabel warga. Coba kita cek ya tabel warganya. Kita refresh dulu. Warga. Nah,
dia sudah masuk data random dari seeding tadi yang sudah kita gunakan. Jadi dia akan menambahkan data itu secara otomatis. Nah, tadi itu kan masih kosong ya data warganya. Sekarang sudah banyak nih. Ada 10 data. Nah, sekarang saya mau seedingkan juga si ini, jenis surat. Tadi jenis suratnya masih kosong ya datanya. Nah, sekarang kita Ctrl Shift C, kita enter aja. Nah, dia berhasil. Coba kita cek lagi di sini. Di sini kita refresh lagi apakah dia sudah masuk. Tadi di jenis surat. Nah, dia sudah banyak nih, datanya sudah masuk ya, sudah banyak masuk. Kemudian kita mau seeding yang permohonan surat tadi. Kita pasarin aja. Nah, Ctrl Shift lagi, ke enter. Nah, ini sudah berhasil juga. Coba kita cek di permohonan surat. Kita masuk ke permohonan surat. Nah, dia sudah masuk ya, banyak nih datanya yang masuk, data randomnya yang masuk yang dibuat secara otomatis, yang sudah masuk secara otomatis. Kita mau cek apakah data yang di sini itu benar-benar sudah masuk ke database kita. Saya mau buka di Laragon, tepatnya di database-nya. Nah, di sini saya sudah buat nama database-nya, yaitu layanan mandiri GES 3. Pertama kita klik dulu nih jika kita belum buat, kemudian kita buat namanya layanan mandiri GES 3. Selanjutnya ini itu didapatkan dari si host ini. Nah, inilah gunanya si host itu untuk kita masukkan untuk buat database. Kemudian untuk user ini kita sesuaikan dengan nama user kita yang sudah kita buat tadi, tepatnya di sini, di user ini. Nah, di sini saya masukkan yang ini. Kemudian untuk passwordnya sesuaikan juga dengan password user teman-teman, dan setelah itu kita save, kemudian kita bisa open. Nah, saya mau cek apakah data yang masuk ke website itu sudah benar-benar masuk ke database atau belum. Nah, di sini sudah terlihat kalau saya itu sudah memiliki tabel warga, kemudian ada users, ada permohonan, sama jenis surat. Di sini saya mau lihat tabel jenis surat. Nah, kita lihat datanya. Nah, ini benar-benar sudah masuk ke database saya, data-data yang sudah masuk tadi setelah sudah kita seeding tadi. Nah, ini dia. Kemudian saya mau lihat di permohonan surat. Nah, ini adalah data yang sudah masuk juga yang tadi, banyak ya teman-teman. Kemudian warga. Nah, ini juga untuk database tabel warga. Kemudian si users. Nah, di user ini saya sudah masukin namanya itu admin, sudah masuk cuma satu. Nah, berarti dari tabel user, warga, jenis surat, dan permohonan surat, itu database-nya sudah masuk. Sekian video pertemuan 10 mengenai pembuatan CRUD yang ada relasi dua tabel, kemudian membuat seeder, dan menampilkan proses git push di lokal, git pull, dan seeding di server OS data. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.